Oke. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, Bu. Luar biasa. Luar biasa apa nih? Sehat atau apa nih? Sehat dong, Bu. Ya, puji Tuhan. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, siapa yang mau buka dengan doa? Siapa yang mau? Ucup? Boleh, Bu, saya. Oke, baik Ucup. Baik, teman-teman. Sebelum kita awali pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ucup untuk doanya. Oke, anak-anak, saya absen dulu ya untuk ada yang berangkat atau enggak. Lili berangkat atau tidak? Hadir, Bu. Oke, si Ucu hadir atau tidak? Hadir, Bu. Oke, baik, hadir semua ya. Oke, anak-anak, sebelum itu kita masukin ini ya pelajaran kita bab pertama. Ibu akan share screen, tolong diperhatikan. Oke, apakah share screen Ibu sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Oke, baik. Oke, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektivitas Pancasila. Oke, yang pertama itu ada ini, makna konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Di sini adakah tahu tentang HAM? HAM itu apa? Adakah yang tahu tentang HAM? Ucup atau Lili? HAM itu hak asasi manusia ya, Bu? Ya, betul sekali. HAM itu adalah hak asasi manusia. Oke, arti dari HAM itu, menurut Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia yang makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, ini ada pun dari ahli yang menjelaskan hak asasi manusia, yaitu menurut Jan Matterson, HAM itu adalah hak-hak yang melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Dari perangkat tersebut terkandung dua makna, yakni HAM merupakan hak alamiah dan hak instrumental. Dan secara sederhana, hak asasi manusia itu adalah hak dasar manusia menurut kodratnya, yang dimana pada dasarnya di dalam diri manusia selalu melekat tiga hal, yaitu yang pertama hidup, kebebasan, dan kebahagiaannya itu sendiri. Oke, selanjutnya ada ciri-ciri khusus dari HAM. Ada yang tahu ciri-ciri dari HAM? Ada berapa? 4 ya, Bu. Ada 3. Oh. Oke, yang pertama itu hakiki. Nah, HAM yang bersifat hakiki itu artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Jadi sudah melekat dari dia lahir. Dan selanjutnya ada universal, bersifat universal, yang dimana hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Seperti itu. Dan yang ketiga, bersifat tidak dapat dicabut dan dibagi. Yang artinya, hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Dan semua orang berhak mendapat semua hak. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan memasuki KAM, kewajiban asasi manusia. Ada yang tahu tentang kewajiban? Kewajiban itu apa, anak-anak? Ada yang tahu tidak?
Oke. Kewajiban asasi dapat diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya HAM. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan memasuki materi bab 2 atau sub 2. Yaitu substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Oke, di dalam ini ada pun nilai-nilai Pancasila. Nah, nilai-nilainya itu ada 3 anak-anak. Yang pertama, nilai dasar, instrumental, dan nilai praksi. Nah, dalam hubungan hak dan kewajiban asasi manusia, dalam nilai dasar Pancasila, ada artinya anak-anak. Nah, simbol pertama itu bunyi Pancasila, yang pertama kan ketuhanan. Nah, ketuhanan itu HAM menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agamanya masing-masing. Dan untuk kewajiban, itu kewajibannya sebagai manusia itu melaksanakan ibadah dan menghormati perbedaan agama lain. Seperti itu. Yang kedua, nilai Pancasila nomor urut 2, yaitu kemanusiaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, hubungan dari HAM itu menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukumnya. Jadi disamaratakan, adil, seperti itu ya. Dan untuk nilai dasar kewajiban itu menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama manusia. Nah, dan nilai Pancasila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Nah, untuk HAM-nya itu menjamin hak berserikat dan berkumpul. Untuk kewajiban asasi manusia itu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi jangan sampai ada kita selain dengan dia gitu, terus musuhan dengan yang lain seperti itu. Terus yang keempat, nilai Pancasila yang keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, nilai Pancasila dasarnya dari HAM itu menjamin kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan bernegara yang demokrasi. Dan untuk kewajiban asasi manusia itu menghargai hak setiap warga negara dalam berdemokrasi. Dan untuk nilai Pancasila nomor 5 itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang dimana untuk HAM-nya itu menjamin hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatnya. Dan untuk kewajiban asasi manusianya itu mengakui dan menghargai hak milik perorangan. Seperti itu. Dan selanjutnya, nilai yang kedua yaitu nilai instrumental Pancasila. Nah, di mana nilai instrumen Pancasila itu ada jaminannya hak dan kewajiban asasi manusia. Yang pertama itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28A sampai dengan 28J. Dan yang kedua, ketetapan MPR nomor 87/MPR/1998 tentang hak asasi manusia. Dan ketiga, menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia atau HAM. Dan untuk berikutnya, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Dan selanjutnya, ketentuan dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 1 tahun 1999 tentang pengadilan hak asasi manusia. Selanjutnya, peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Dan selanjutnya, peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi, rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM berat. Dan yang terakhir, keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional HAM. Begitu. Dan selanjutnya, kita akan bahas tentang hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksi Pancasila. Oke, yang dimana adapun sila Pancasila. Sila Pancasila itu ada 5. Oke.
Yang pertama adalah sikap positif yang ditunjukkan berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia. Sila Pancasila yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Yang sikap positifnya itu saling menghormati kebebasan beribadah sesuai agamanya dan kepercayaannya yang dianut gitu. Dan sila yang kedua mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban antara sesama manusia. Dan ketiga, menempatkan kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dan sila yang keempat, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Dan sila yang kelima, atau yang terakhir, itu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Oke. Selanjutnya, kita akan masuk ke sub yang ketiga, yaitu kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Oke, kita akan bahas kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Apakah anak-anak sudah mengetahui kasus-kasus pelanggaran yang ada di Indonesia? Mungkin kalian sudah melihat di TV ataupun berita. Sekarang kan zamannya gadget ya. Oke, teknologi makin canggih ya. Mungkin anak-anak bisa melihat di Google atau di televisi, mungkin anak-anak sudah mengetahui lah apa itu pelanggaran HAM di Indonesia. Banyak sekali pelanggarannya. Dan ada penyebabnya terjadi pelanggaran HAM gitu. Oke, penyebabnya itu ada dua, yaitu internal dan eksternal. Yang dimana internalnya itu ada penyebabnya itu ada sikap egois dari dalam diri kita. Yang kedua itu rendahnya kesadaran HAM. Yang ketiga kurangnya sikap tidak toleran atau tidak bertoleransi sama sekali, seperti itu. Dan selanjutnya faktor penyebab eksternal. Yang pertama itu ada penyalahgunaan kekuasaan. Kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Dan ketiga, penyalahgunaan teknologi. Dan keempat, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Oke. Selanjutnya kita akan masuk tentang contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Anak-anak ada yang tahu contoh kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia? Banyak sekali loh yang terjadi di negara kita, Indonesia tercinta ini. Oke, contoh kasus ada banyak sekali. Kalian bisa lihat di Google maupun di televisi. Karena banyak banget sekarang kan sudah zamannya teknologi, gitu. Sudah canggih negara kita. Oke, kita akan masuk tentang kasus HAM berat yang tersorot itu. Yang saya ambil itu ada kasus-kasus dalam pembantaian atau genosida PKI tahun 1965 sampai 1966. Dan kedua itu ada kasus-kasus dalam penembakan misterius atau disebut dengan Petros itu pada tahun 1981 sampai dengan 1985. Oke. Dan selanjutnya adapun kasus HAM pembantaian Tanjung Priok gitu, tahun 1984 sampai dengan 1987. Dan selanjutnya ada pembantaian Santa Claus di Dili pada tahun itu tuh terkenalnya pada tahun 1991. Dan selanjutnya ada pembunuhan aktivis buruh Marsinah pada tahun 1993. Dan ada juga penembakan dan penghilangan mahasiswa Trisakti pada tahun 1998. Dan juga penembakan Semanggi 1998 dan 1999. Dan juga pembunuhan Wamena pada tahun 2003. Dan yang terakhir ini pembunuhan aktivis HAM Munir 2004. Nah, inilah contoh kasus HAM berat yang Ibu ambil dari berbagai banyak kasus HAM. Mungkin kalian ada yang melihat di televisi atau di Google atau di mana web kayak apa, kasus-kasus HAM itu sangat banyak sekali. Mungkin itu anak-anak yang bisa Ibu sampaikan. Apakah ada pertanyaan ataukah ada materi yang kurang jelas yang Ibu berikan kepada anak-anak?
Bagaimana anak-anak? Aman, Bu. Oke. Berarti sudah paham ya yang Ibu jelaskan dari awal pertengahan ke akhirnya ini? Sudah, Bu. Oke. Sebelum itu, Ibu ada tugas buat kalian. Nah, ini tugasnya. Tugasnya kalian diminta untuk carilah satu contoh kasus pelanggaran HAM yang mungkin terjadi selama masa pandemi COVID-19 pada yang beredar pada akhir-akhir ini. Dan yang kedua, analisislah mengapa contoh kasus tersebut termasuk ke dalam pelanggaran HAM dan berikan solusinya menurut Anda. Oke? Seperti itu. Dan Ibu beri waktu, ini dibuat PR atau dikerjakan sekarang anak-anak? PR aja, Bu. Nanti tak kumpulin. Oke, baik. Berarti ini PR ya untuk minggu depan dikumpulkan ya anak-anak. Oke. Siap, Bu. Oke, terima kasih anak-anak. Mungkin sampai di sini pertemuan kita. Tolong dipelajari lagi ya untuk HAM dan kewajiban asasi manusia. Oke. Ada yang mau menutup kelas? Doa untuk penutupan pada pagi hari ini. Ayo untuk saya menutup. Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri kelas kita, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Terima kasih. Oke, terima kasih anak-anak. Pertemuan kita sampai di sini. Jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan untuk menghindari COVID-19. Terima kasih anak-anak. Boleh? Terima kasih, Bu. Ya. Tuhan berkati. Ya, sama-sama.